Hai, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Miss di pelajaran tematik. Kali ini kita masih membahas tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Pembelajaran 4. Sebelum belajar, let's basmalah. Oke, tujuan pembelajaran 4 kali ini sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi perubahan wujud mengembun. Yang kedua, mengidentifikasi jenis peran di sekolah. Dan yang ketiga, mengidentifikasi gerak menendang bola. Perhatikan gambar gelas yang berisi air es ini ya. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Lalu, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kalian bisa ya menuliskan pendapat kalian di buku tematik kalian masing-masing. Pada bagian luar gelas terdapat bintik-bintik air. Hal ini terjadi karena air es yang ada di dalam gelas tersebut dingin, maka membuat gelasnya menjadi dingin pula, sehingga membuat uap air yang berwujud gas menjadi ikut dingin. Kemudian melekat ke dinding gelas dan berubah bentuk menjadi cair. Nah, proses uap air yang sudah mencair dan menempel di dinding gelas ini dikenal sebagai pengembunan. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Iya, tidak mungkin. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air atau bintik-bintik air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes itu berasal dari uap air di sekitarnya. Berikut adalah beberapa kosakata baru beserta artinya yang bisa kalian pahami dan ditulis di buku tematik kalian masing-masing ya. Di antaranya ada embun, proses, uap, dan suhu. Nah, berikut adalah contoh lain tentang proses mengembun, seperti percobaan berikut ini. Kalian bisa melakukan percobaan ini di rumah bersama kakak atau orang tua kalian ya. Yang pertama harus kalian lakukan adalah menyiapkan gelas berisi air panas atau hangat. Tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas, lalu biarkan 1-2 menit. Barulah kalian buka tutup gelas tersebut dan perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Kalian bisa amati percobaan kalian masing-masing ya. Air panas mengalami penguapan sehingga terbentuk uap air. Uap air yang menempel di tutup gelas akan membentuk titik-titik air. Ketika tutup dibuka, akan ada titik-titik air yang menempel. Inilah yang disebut proses pengembunan. Seperti gambar berikut ini ya. Selain tutup gelas yang basah karena uap panas, ada juga beberapa contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari lainnya. Contohnya, titik-titik embun di pagi hari, dan gumpalan awan yang berubah menjadi hujan. Kalian bisa melengkapi contoh peristiwa mengembun seperti yang dicontohkan ini ya. Kalian bisa menuliskan di buku tematik kalian masing-masing.
Berikut adalah gambar Siti dan teman-temannya yang baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Apakah kalian masih ingat di sekolah kalian pasti mempunyai petugas kebersihan? Kira-kira apa saja ya tugasnya? Berikut ini adalah daftar orang-orang yang mempunyai peran dan tugas di sekolah. Ada peran siswa, tugasnya adalah belajar dan mematuhi serta melaksanakan tata tertib sekolah. Selanjutnya ada guru kelas, kepala sekolah, petugas perpustakaan, penjaga sekolah, petugas tata usaha, dan masih banyak lagi orang-orang yang mempunyai peran di sekolah. Kalian bisa tuliskan di buku tematik kalian masing-masing ya. Kalian pasti sudah tahu ya, bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan yang berumput. Nah, permainan sepak bola ini dimainkan oleh 11 orang. Satu orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Sebelum kalian bermain sepak bola, kalian bisa bermain permainan tembaklah aku. Adapun cara bermainnya sebagai berikut. Bola yang digunakan dalam permainan ini adalah bola plastik ya. Berikut adalah gambar kegiatan berlatih menendang bola. Kalian jangan lupa ya, sebelum olahraga baiknya melakukan pemanasan. Dan setelah selesai olahraga, kalian melakukan pendinginan. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa sehamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat, dan giat. Terima kasih. Dah.